masih genang waktu dia Pak Tohir pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Selakau Timur, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf, serta siswa-siswi sekalian yang kami banggakan, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah bahwa pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama di Masjid Baitul Huda dalam rangka Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kehadiran kita semua senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menyatakan siapa yang hadir di majelis ilmu, satu bab saja persoalan selesai dibahas, maka itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Oleh karena itu, sekali lagi kehadiran kita di sini bukan semata-mata kita meninggalkan pelajaran di sekolah, tetapi hadir kita di sini juga untuk menuntut ilmu yang insya Allah mungkin nilainya lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Coba bayangkan kita sholat sunat 1000 rakaat sampai bila rakaat. Karena belum ada yang pernah mencoba, anggap ajalah 1 rakaat dia 1 menit, berarti 1000 menit dia berapa jam. Dapat kita bayangkan ya, maka bersyukurlah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Lalu selanjutnya mungkin sebelum saya lebih jauh menyampaikan tentang Isra dan Mi'raj, mungkin sedikit perkenalan, karena tadi sudah dikenalkan juga namanya Abdi Syukur sebagai guru agama juga. Jadi dulunya sama-sama dengan Ibu Mas Mula ini adalah rekan seperjuangan. Nah, kemudian di samping itu juga saya di sekolah diminta untuk menjadi wakil kepala sekolah di bidang, dulunya adalah kesiswaan, sekarang di bidang sarana prasarana. Kemudian di bidang yang lain juga di masyarakat saya diminta juga untuk mengurusi BAS, jadi wakil ketua BAS, kemudian menjadi wakil ketua MADM, Majelis Adat Budaya Melayu, kemudian jadi wakil ketua juga MUI, Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Pemangkat. Tangkesah wakil toilet Pak. Jak saya nulak nak ditunjuk jadi ketua, dah kebanyakan gila. Kebetulan juga kayak di ketua Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat. Kemudian jadi ketua juga ketua komite Sanawiyah Negeri 1 Sambas. Kemudian jadi ketua MGP, ya, musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk tingkat SMK se-Kabupaten Sambas. Kemudian jadi ketua juga Yayasan Masmudi, yang insya Allah mudah-mudahan nanti bisa mewujudkan untuk menjadikan sekolah aliyah negeri di Pemangkat nanti, yang lahannya udah kita siapkan, sedang diproses di tingkat pusat sana. Nah, ini barangkali segenap perkenalan. Kata orang tak kenal maka tak sayang, biasanya dah kenal nanti akan terbayang-bayang. Nah, itu bukan nak melawakannya tapi nak madahkannya.
Nah, hadirin yang saya hormati, saya ingin berpesan satu hal, karena kalian ini di usia sekolah, tolong usahakanlah punya prestasi. Karena sekitar setahun yang lalu ada seorang dari Kabupaten Sambas, kebetulan dari Kecamatan Pemangkat, seorang wanita nak masuk ikut jadi polwan, daftarlah di Pontianak, karena daftarnya tingkat provinsi. Gaya daftar lolos administrasi, tes fisik lolos, sampai kegiatan tes yang terakhir namanya tes pantohir. Nah, saya nak bocorkan satu soal Apa soalnya sih waktu dia pantohir, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, sebutkan prestasi apa yang pernah kau raih di bidang agama. Kira-kira pun satu ruangan itu ada enggak yang bisa jawab? Saya, Pak, pada satu lomba kaligrafi misalnya, di mana ya? Tingkat kelas misalnya. Silakan pun ada. Walaupun barangkali tingkat sekolah, minimal harus punya sertifikat atau bukti bahwa kita pernah ikut lomba. Nah, kebetulan yang ditanya itu dia pernah ikut lomba Syarhil Quran, juara 1 di Kabupaten Sambas waktu MTQ 2 tahun yang lalu. Lalu ikut lagi tingkat provinsi, juara 2 di tingkat provinsi. Lalu kata panitia, kalau kamu betul-betul juara 1 di kabupaten dan juara 2 di tingkat provinsi lomba Syarhil Quran, kami beri waktu sampai jam 4 besok sore. Silakan minta surat rekomendasi kepada ketua LPTQ di kabupaten. Kebetulan ketua LPTQ kabupaten orang Pemangkat juga, Pak Hasanusi. Datanglah anak tuh nelpon Maang, Mak tolong itu nafsu, mintakan surat rekomendasi kepada ketua LPTQ bahwa saya kemarin juara 1 tingkat kabupaten. Datanglah Maang bagi Pak Hasanusi, minta tanda tangan, minta buatkan surat bahwa dia pernah juara 1 kemarin. Lalu Pak Hasanusi tidak puas, teleponnya lagi ke tingkat provinsi. Kenapa? Karena dia juara 2. Kebetulan ketua LPTQ di provinsi itu adalah namanya Bapak Andi Musa. Dia pernah jadi Kapolsek di Pemangkat, mantan Kapolda Kalimantan Barat. Jadi apa jawabannya? Saya tidak pakai rekomendasi, pakai surat apa segala macam. Kalau yang namanya ketua panitia saya teleponin, saya beritahu, tolong bantu si anak ini karena memang punya prestasi baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Alhamdulillah lolos jadi polwan. Ngapain saya tahu? Kebetulan saya pelatih di Syarhil Quran. Nah, saya berharap juga sampai tahu ada pemuda-pemuda generasi-generasi yang luar biasa nanti muncul di Selakau Timur ini. Kenapa demikian? Karena berdasarkan hadis Rasulullah, setiap 1 abad atau 100 tahun akan lahir seorang manusia nanti yang akan membawa pengaruh terhadap perkembangan umat Islam di muka bumi ini. Dan momentumnya katanya berdasarkan perhitungan tahun 2024 itulah akan muncul. Siapa tahu lahir seorang luar biasa di Kecamatan Selakau Timur tuh, siapa tahu. Nah, kita berdoa semoga nanti apa yang diharapkan akan muncul di suatu tempat yang mungkin akan membawa perubahan yang luar biasa nanti, terutama untuk wilayah kita. Nah, kenapa? Karena setelah Rasulullah wafat 100 tahun kemudian lahir seorang yang namanya pemimpin yang sangat luar biasa bijaksananya dan adilnya, namanya Umar bin Abdul Aziz. Habis itu lahir lagi siapa? Imam Syafi'i yang pendapatnya sampai sekarang masih kita pakai. Ternyata banyak anak-anak generasi muda yang lahir yang luar biasa. Ada di Indonesia anak usia 6 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Ternyata lahirnya di Bangka. Saya berharap siapa tahu di Kabupaten Sambas tuh lahir. Ternyata ada lagi usia 5 tahun sudah habis Quran
juz. Siapa namanya? Namanya Sayyid Muhammad Hussein. Cuma lahirnya di Iran. Umur 7 tahun Sayyid Muhammad Hussein sudah mendapat gelar doktor honoris causa termuda di dunia. Bayangkan umur 7 tahun dah mendapat gelar doktor honoris causa. Ternyata ada lagi yang luar biasa. Umur 3 tahun sudah habis Quran 30 juz. Siapa namanya? Abdurrahman Al-Farih. Lahir di mana? Lahir di Aljazair. Ada gasang yang lebih hebat lagi. Siapa namanya? Apa yang dilakukannya? Umur 2 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Ada yang tahu siapa namanya? Umur 2 tahun sudah hafal Quran. Ini adalah manusia yang sangat fenomenal. Umur 2 bulan dah pandai ngomong. Cuma ngomongnya tidak banyak. Waktu dia digendong oleh Umaah, nak dibaptis, dia dibawa ke gereja. Jauh mak bapak bukan orang Islam. Tak menangis anak sejadi-jadinya dalam gereja itu. Akhirnya papah kuring tang sanyap dia bawa keluar dulu. Udah diam masuk lagi ke dalam, nak dibaptis lagi, ngamuk lagi anaknya. Keluar lagi. Lalu yang ketiga dah sanyap-sanyap nak dibawa ke dalam, makin ngomong si anak dalam gendongan ibunya. Apa kata si anak? Mama katanya, saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Muhammad SAW. Kata si mak bapak angyo tanpa dia ngomong. Akhirnya tidak jadi nak dibaptis. Lalu dibawa balik ke rumah. Akhirnya mak bapak ang masuk Islam. Si anak umur 2 tahun sudah habis Quran. Umur 3 tahun dah pandai ceramah. Pernah dia umur 5 tahun ceramah yang menghadirinya penuh lapangan bola. Laka dia ceramah, langsung 3.000 orang menyatakan diri masuk Islam. Siapa namanya? Namanya adalah Sarifuddin Khalifah, lahir di Tanzania. Ya baik, Bapak Ibu yang saya hormati, siswa-siswi sekalian, silakan makan tapi jangan sambil ngomong. Karena mau makan sambil ngomong, mana yang nak dimakan? Nah, kemudian kita sekarang berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Saya nak bertanya kata, siapa yang bisa menjawab apa yang saya minta, insya Allah saya beri hadiah 200.000. Mau ke? Ya. Maka saya menyampaikan dulu supaya kalian nyambung, tolong dengarkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu sudah banyak dan sudah sering dikupas para ulama. Namun anehnya semakin dikupas, semakin dibahas, semakin tertarik dan terpesona para ilmuwan memikirkannya.